Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda ibu yang soleh-soleha. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita bertemu di tema 4 materi kita hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban. Nah, ibu, kemarin kita udah belajar ya tentang hak dan kewajiban. Masih ingat apa ya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Yuk kita simak video berikut Hak ini. dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa bersekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirim guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan ada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapat perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat, melarang kita melakukan sesuatu, kita harus ikutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita meramu dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimana nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu pada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Materi selanjutnya kita belajar tentang saran dan tanggapan. Nah, Ibu masih ingat apa itu saran dan tanggapan? Yuk kita simak penjelasannya ya. Saran adalah kalimat yang berisi nasihat, ide, ataupun solusi untuk orang lain. Sedangkan tanggapan adalah kalimat pendapat kita terhadap suatu peristiwa. Nah, langkah-langkah memberi saran apa ya? Yaitu yang pertama, sampaikan dengan cara yang baik, tidak berteriak atau marah. Yang kedua, jika memungkinkan, sampaikan saran tersebut tidak di depan umum. Yang ketiga, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang
Keempat, buatlah kalimat saran dengan baik, hindari kalimat yang menuduh ataupun menyindir. Nah, itu ya nak tentang saran. Kita lanjut materi berikutnya, yaitu tentang menghitung kemungkinan penjumlahan. Contohnya, yaitu jawabannya 250 titik-titik tambah titik-titik hasilnya berapa? Yaitu berarti kemungkinannya yaitu 200 ditambah 50. Oke, kita lanjut tentang makanan bergizi. Anak-anak Ibu, sebelumnya kita udah belajar tentang makanan bergizi ya. Apakah itu makanan bergizi? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, anak-anak Ibu, yuk kita dengarkan nyanyi berikut tentang makanan bergizi. Nah, itu tadi nyanyi tentang Akuk Anak Sehat. Nah, anak-anak Ibu, untuk menjaga kesehatan, sebaiknya kita jangan melupakan sarapan ya. Sarapan itu sangat penting sebagai sumber energi untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Nah, yuk kita lihat adab makan yang harus kita lakukan. Nah, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Selamat belajar soleh-soleha Ibu. Dan sampai jumpa. Nah guys, kalau anta bisa, kita pasti bisa. Ayo cari keberkahan dari anjuran Nabi. Wassalamualaikum